Intinya adalah baik ujian tulis maupun ujian lisan, teman-teman harus menguasai semua materinya. Apabila teman-teman udah menguasai semua materinya, support aku ya dengan cara klik subscribe dan nyalain lonceng belnya supaya aku tetap semangat bikin konten baru yang inspiratif dan menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan ngebahas trik bagaimana sih menjawab soal-soal pertanyaan yang ada di Gontor. Nah, di Gontor itu perlu teman-teman ketahui bahwasannya apabila ujian masuk Gontor itu ada dua, yaitu ujian tulis dan ujian lisan. Nah, ini masih dibagi lagi cabangnya. Ujian lisan itu pertanyaannya meliputi pertanyaan psikotes, kemudian juga baca Quran, ada tajwidnya juga, ada ibadah amaliyah, ibadah qauliyah. Sebenarnya lengkapnya aku udah pernah bahas banget untuk ujian lisan seperti apa dan juga ujian tulis. Teman-teman tinggal lihat aja di videoku, ada beberapa banyak psikotes dan sebagainya juga aku udah pernah bahas di YouTube channel aku. Tapi kali ini aku bakalan bahas lagi untuk teman-teman yang masuk di tahun ini. Jadi untuk ujian lisan itu pertama itu teman-teman bakalan diuji yang namanya psikotes. Psikotes adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang diri teman-teman, yaitu seperti namanya siapa, nama panggilannya siapa, asalnya dari mana, orang tuanya namanya siapa, pekerjaannya apa, berapa bersaudara, kemudian punya saudara apa tidak di Gontor. Pertanyaan-pertanyaan basic seperti itu tinggal teman-teman jawab sesuai dengan keadaan teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman apabila menjawab pertanyaan ujian lisan itu harus dengan tepat dan juga nggak boleh ragu-ragu ya, alias jangan kelihatan kalau misalkan grogi. Sebenarnya grogi itu pasti sih, tapi kan kita bisa menutupi grogi itu ya. Makanya teman-teman harus belajar dengan giat supaya bisa menjawab semua pertanyaan pada saat ujian lisan. Kemudian ada tes baca Al-Quran. Nah, baca Al-Quran ini juga sesuai dengan makhorijul hurufnya, kemudian ketepatan dalam membaca, panjang pendek, matnya seperti apa. Kemudian tajwid akan diuji setelah membaca Al-Quran. Setelah tajwid akan dites hafalan surat-surat. Nah, biasanya kalau teman-teman yang calon pelajar, hafalan surat-suratnya hanya sampai Ad-Duha. Kalau misalkan hafalannya lebih dari Ad-Duha itu lebih baik, tapi ambang batasnya cuman sampai Ad-Duha aja. Kalau misalkan teman-teman punya hafalan yang lebih dari Ad-Duha ya teman-teman tinggal bilang aja, itu bakalan dapat nilai plus dari penguji. Kemudian ada ibadah amaliyah dan juga ibadah qauliyah. Nah, di sini nanti teman-teman akan dites seperti praktek ibadah. Biasanya praktek ibadahnya yaitu sholat subuh. Sholat subuhnya biasanya wajib menggunakan kunut. Nah, kalau misalkan doa iftitah gimana Kak? Ada yang pakai Allahumma ba'id atau kabiro. Nah, itu terserah, bebas sebenarnya, sama aja. Namanya juga doa iftitah. Tapi di sini yang dites adalah teman-teman hafal doa kunut apa enggak. Nah, selain sholat subuh, teman-teman juga diuji tentang praktek sujud sahwi, kemudian sujud syukur, kemudian juga ada yang azan, iqomah, macam-macam. Intinya praktek-praktek ibadah lah ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bakalan dites yang namanya doa sehari-hari. Doa sehari-hari itu seperti apa? Seperti doa mau tidur, doa bangun tidur, doa masuk kamar mandi, doa keluar masjid, doa berpakaian, doa hendak mengendarai kendaraan, seperti itu. Nah, untuk kalau misalkan teman-teman mau tahu doa-doa seperti apa, nanti bakalan aku share ya untuk di video selanjutnya. Nah, itu untuk cuplikan yang ujian lisan. Kemudian untuk ujian tulis seperti apa? Ujian tulis juga aku udah pernah bahas, teman-teman bisa lihat videonya, tapi di sini aku bakalan ngejelasin. Kalau misalkan ujian tulis, teman-teman harus juga menguasai semua materinya. Apa saja materi-materi yang akan diujikan? Materi yang diujikan yang pertama adalah materi tentang Imla. Imla ini teman-teman harus menguasai ya. Imla itu dikte Arab. Aku udah banyak banget bahas Imla di video aku. Teman-teman tinggal langsung klik-klik aja, tinggal ditonton, tinggal diikutin step-stepnya. Insya Allah teman-teman bakalan ngerti. Dan Imla ini harus banyak-banyak latihan, karena yang namanya dikte itu kan banyak-banyak latihan. Kalau misalkan teman-teman banyak latihan, teman-teman bakalan banyak tahu kosakata yang ada di bahasa Arab tersebut. Jadi pada saat mengikuti ujian tulis, teman-teman kayak nggak asing lagi dan udah tahu, oh gimana sih cara penulisannya yang benar dan juga yang salah, seperti itu. Jadi teman-teman pada saat menjawab ujian tulis di materi Imla, teman-teman udah nggak salah lagi, seperti itu. Nah, selain Imla ada yang namanya berhitung. Berhitung ini dibagi menjadi dua, berhitung angka dan juga berhitung soal. Nah, untuk berhitung angka itu angka-angka aja ya, namanya juga berhitung angka.
Nah, itu biasanya ya pertambahan, pengurangan, perkalian, kemudian pembagian. Ada juga yang pecahan desimal, kemudian pecahan campuran, yang intinya yang angka-angka aja. Kemudian untuk berhitung soal, pastinya dia dikemas dengan cara soal cerita untuk diujikan ke teman-teman. Jadi misalkan soal cerita yang meliputi tentang materi jual beli, kemudian juga ada materi simpan pinjam, kemudian kecepatan, seperti itu. Nah, untuk detailnya berhitung juga aku udah pernah bahas di video aku, berhitung angka dan juga berhitung soal. Intinya adalah baik ujian tulis maupun ujian lisan, teman-teman harus menguasai semua materinya. Apabila teman-teman udah menguasai semua materinya, saya pastikan teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan yang ada untuk soal-soal yang akan disajikan ke teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakalan kesulitan gitu loh. Jadi di sini kan teman-teman pasti udah banyak searching ya dan lain sebagainya, udah banyak cari-cari tahu. Jadi teman-teman bisa menguasai materi per materi yang akan diujikan. Jadi sudah tahu gambarannya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman untuk triknya. Jadi teman-teman memang harus menguasai semuanya. Dan juga di video aku udah aku jelasin satu persatu. Nanti kalau misalkan kurang jelas, aku bakalan next video bakalan aku bikinin lagi. Jadi tenang aja. Kita di sini bakalan ngebantu teman-teman untuk teman-teman bisa lulus masuk ke Gontor dengan cara memberikan kunci alias memberikan ilmu dan juga pengetahuan-pengetahuan dan juga informasi yang ada di Gontor. Demikian video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.